Ayo sedulur nglaleake wajib ngaji sapranatane mengandalake iman tauhid bagus sesangu mulya matine kang aran soleh bagus adine karana mapan sari ilmune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba zat Tuhan yang Maha Esa, semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan mandat perintah dari sisinya zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan diperintah disuruh menjabarkan pada semua hambanya, terutama kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, pada khususnya kaum Islam yang sudah mendalami ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, terutama makhluk manusia yang satu-satunya yang diwajibkan untuk belajar supaya mengerti dalam ilmu hakikat dan tauhid, adanya ilmu yang dilalui ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan ilmu empat tangga, yaitu adanya ilmu syariat Islam dan thariqah Islam dan hakikat Islam, lalu terakhir ilmu ma'rifat Islam. Nah, mari belajar ilmu hakikat terutama dan ilmu tauhid. Itu termasuk perjalanan yang lebih hak, yang lebih mulia, yang lebih unggul. Jika diri kalian ingin dikenal oleh zat Tuhanmu yang Maha Esa, zat Allah yang selalu meliputi semua alam, terutama semua makhluk di muka bumi ini, meliputi segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Laisa kamitslihi syai'un. Zat Tuhan, zat Allah adalah zat latif, zat yang sangat lembut, zat ghaib. Harus percaya, diri kita diberi keyakinan beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan perjalanan manusia ada 3 tahap keyakinan, yaitu yakin, nurul iman,
ainul iman, lalu terakhir hakul iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari didalami diri kita ini. Nah, diri kami mendapatkan amanah, disuruh menjabarkan tentang adanya perjalanan semua makhluk yang di alam muka bumi ini. Makhluknya Zat Tuhan Yang Maha Esa, ada 3 perjalanan yang dilintasi. Agar mengerti diri kalian, lah diri kami disuruh menjabarkan dalam hakikatnya dari inti lintasan yang dilalui semua makhluknya, terutama manusia yang disuruh mengetahuinya agar paham dalam ilmu hakikat dan tauhid. Nah, diri kita ini jelas merasa dihidupi di muka bumi, melintasi di muka bumi, jelas. Itu pertama. Yang kedua, makhluknya yang melintasi di alam air seperti ikan dan lain-lainnya yang hidup di sungai atau di lautan. Dan ketiganya, makhluknya yang melintasi hidup di udara, terutama nah itu termasuk tiga-tiganya, itu termasuk alam ciptaan Zat Tuhan Yang Maha Esa yang dilintasi semua makhluknya itu masing-masing. Ya, itulah lintasan-lintasan perjalanan yang kasunyatan, yang kenyataan. Ada satu yang lintasan jarang manusianya yang mengetahui, yaitu alam gaib, terutama Zat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, itu hidup di alam gaib, yaitu alam yang jarang diketahui oleh hambanya, terutama manusia dan makhluknya yang tersebut setan, jin, iblis, dan malaikat-malaikatnya. Itulah yang gaib. Nah, mari diri kita sadar diri bahwa hidup sejatinya menurut hakikat semua makhluknya yang saya sebut itu tadi melintasi di alam kasunyatan, alam yang nyata. Diri kalian bisa melihat itu sesungguhnya ya hidup sudah di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut hakikat. Pertama, manusia memang yang diperintah di muka bumi ini, sehingga di muka bumi ini, tapi panjenengan nggak mengetahui, nggak merasa. Menurut hakikat panjenengan hidup ini sudah gandeng, hidup di muka bumi, ya hidup di langitnya. Sebenarnya di situ yang namanya makhluknya yang hidup di air seperti ikan, itu ya hidup di langitnya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Makhluknya hidup yang melintasi di udara itu ya hidup di langitnya juga, hidup di dunia ya hidup di langitnya juga. Iya, sebenarnya hakikinya semua makhluknya itu hidup di muka bumi, di alam dunia ya juga di langitnya. Di situ menurut hakikat sudah jelas, diri kalian sudah menyebut hidup di alam muka bumi. Ada bumi ya ada langit, karena Zat Tuhan Yang Maha Esa sudah mencipta
bisa menjabarkan, menjelaskan ilmu kasunyatan. Jika diri kalian ingin mengetahuinya, sudah jelas. Ada sebutan bumi, ya ada sebutan langit. Namun diri kalian belum mengetahui sejatinya langit yang mana. Apakah nggak ada di dalam diri langitnya zat Tuhan yang Maha Esa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Saya katakan ada. Apakah nggak ada langitnya zat Tuhan yang Maha Esa di dalamnya bumi ini atau di dalam air? Ada, saya nyatakan ada. Mana yang sejatinya langit? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika diri kalian mau hadir ke tempat kami, ya saya jelaskan. Tidak boleh. Memang itu rahasia ilahi yang meliputi zat Allah itu gaib, meliputi semua makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, sesuaikan dengan firman ayatnya. Di situ zat latif, sangat lembutnya, tidak boleh dijabarkan di semua media, nggak boleh, nggak mendapatkan mandat perintah saya ini. Jika diri kalian mau hadir ke tempat kami ke Jombang, monggo. Saya akan saya arahkan, monggo. Nah, orang Jawa sudah mengatakan bahwa diri kalian ini sudah hidup di akhirat juga. Sesuai dengan al-firmannya, ada sebutan dunia, ya ada akhirat lah. Terus mana akhirat Allah? Kebanyakan di ilmu syariat Islam, jika ingin mengetahui akhirat Allah, menunggu mati besok. Padahal kasunyatan sudah jelas, ada firman, ada dunia, ya ada akhirat. Fi dunya wal akhirat. Jelas, ya kan? Harus mengetahui. Maka dari itu makrifat itu wajib. Karena apa? Yang dilalui ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah, ajaran makrifat itu adanya syariat, toreko, hakikat, makrifat. Makrifat itu perlu. Nah, jika diri kalian nggak perlu, ya sama sekali zat Tuhan nggak akan mengenalmu. Jika nantinya kok menunggu mati, diketahui sebelum mati. Zat Allah mempunyai wujud. Apa guna sifat wujud? Itu wajib dikenalnya, diketahui akhirnya, bukan kok dibaca-baca saja. Allah wujud, kita baku. Allah wujud memang nyata. Kita yang mendahului, kita ini mendahului, wujud sendiri kekal abadi. Tidak ada yang mewujudkan. Nah, itulah harus sadar. Semua yang di muka bumi ini akan hancur musnah, kembali kepadanya di sisinya zat yang Maha Esa, yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un ini tadi. Wujudnya berbeda dengan makhluknya. Karena apa? Sangat latifnya, sangat lembut. Seperti saudara-saudara yang sudah diantar dipanggil ke tempat kami itu sudah menyatakan tujuannya di situ. Jangan jauh. Saya antar, saya tunjukkan zat ilahi itu yang sangat latif. Memang di situ sembunyi-sembunyi, tidak boleh diliput. Jika panjenengan sudah yakin,
Lalu saya lengkapi dengan beatan Islam itu yang saya tayangkan di YouTube itu. Semoga membawa berkah dan bermanfaat. Aku jauh-jauh. Ada dari mana, teman? Bandung, Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat. Dari Lamongan. Dari Pekanbaru. Haji dari Bojonegoro, dari Tuban, dari Gresik loh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bareng. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, karena berkah Zat Maha Suci, panjangan resmi menjadi gegandeng hidup. Panjang dikenal untuk menyatakan girang, sangat girang, sangat bunga ya, sangat bahagia panjangnya. Disambut dengan luar biasa, hambanya yang sampai itu sudah resmi. Karena apa? Mengenal zat jati wujud zat Tuhan yang lembut itu butuh proses. Saya ajak ke ruang sepi. Orang Jawa namanya saya ajak sir-siran. Saya kenalkan, saya tunjukkan harus membawa keyakinan yang kuat. Yakin, hakul yakin. Benar-benar wujud. Justru nanti panjenengan yang gaib menjadi kasunyatan nyata, hakul mubin, sesuaikan dengan ayat hakul mubin. Zat wujud itu benar-benar nyata. Jika nggak ada wujud, mana mungkin ada wujud diri kita ini? Dari mana? Siapa yang mewujudkan? Zat Allah bisa menciptakan, mewujud apapun, maha segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mari sadar, orang Jawa sudah bilang harus wajib untuk mengenal zat hidup itu. Jika panjenengan nggak mengenal zat hidup, ya sama dengan nggak mengenalnya sama sekali sampai besok. Menunggu al-hisab. Ya Allah, kenapa ya ada ilmu tatanan al-haq ini? Ini ya beliau Nabi Agung yang mengajarkan sampai 4 tangga ini. Kenapa masih 2 tangga kok gak dilintasi? Kenapa? Jangan takut-takut, monggo manfaatkan sisa usia kalian ini untuk mengenal dinul haq. Termasuk di situ intinya itu wajib diri kita ini mengenal zat wujud laisa kamislihi syai'un, agar diri kalian ini mengenal yang sesungguhnya, yang kau hadap, yang kau sujudi, yang kau tunjuk setiap hari mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam salat syariat itu. Bukan enak-enak menunjukkan jari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bahwa panjenengan ini menunjuk zat wujud Allah hanya ahad, yang maha benar hanya ahad di muka bumi, tiada lagi. Ayo, maka dari itu panjenengan terakhir diwajibkan mengetahui ilmu fana. Kalau di Islam itu zikir fana, setelah panjangan menguasai zikir batin itu ada hijro. Saya ajari hijro, ganti melintasi kendaraan Rasulullah. Kendaraan yang diri kalian lintas itu masih kendaraannya sahabatnya. Sahabatnya yang terakhir namanya Sayyidina Ali itu saya arahkan, saya kenalkan hakikinya, zikirnya
bilang wong urip kudu ngerteni sejati ning urip. Orang hidup wajib mengenal sejatinya hidup. Yang kau hirup lalu kau tiup itu loh. Tujuannya di situ saya arahkan, saya antar. Ini kebetulan bulan-bulan 3 ini monggo dimanfaatkan bulan adanya bulan Rajabiyah, Sa'baniyah, Ramadan. Mari banyakkan hambanya yang mengharapkan 3 bulan tersebut ini sesuai dengan doanya yang diri kalian baca setiap hari dalam 3 bulan ini, mengharapkan diri kita ini mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Nabi Agung Muhammad Rasul yang sudah mengajarkan 4 tangga adanya syariat tarekat hakikat menuju makrifat. Itu harus wajib mengenalnya makrifat itu. Diri kalian sudah dikenal sebuah sebutan nama. Memang zat Allah itu memang pertama awal mengenalkan sebuah sebutan nama, namanya Allah Subhanahu wa taala itu. Namun yang wajib disembah bukan nama, bukan suara, bukan tulisan, zat latif yang disembah. Di situ mari manfaatkan di 3 bulan ini yang berturut-turut, yang diri kalian memohon setiap hari itu membacakan doa 3 bulan ini supaya diberkahi mendapatkan syafaat, terutama mendapatkan syafaat Rasulullah yang sejati, mendapatkan berkah Rasulullah yang sejati, disyafaati oleh beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Muhammad Abdillah. Nah, dari inti kajian ini panjenengan mendapat berkah dan syafaatnya Rasulullah yang sejati yang ada di dalam diri semua manusia. Ada, kalau di Jawa namanya panutan sejati, guru sejati. Jika diri kalian mau hadir mengikuti jalan Jawa dan biatan saya tunjukkan di antara wujud yang sebenarnya zat dan sifat adanya kalam sirullah, zatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Saya jabarkan secara detail diri kalian semua nanti jika mau hadir ke kediaman kami. Monggo, mudah-mudahan diri kalian segera di bulan Rajabiyah ini panjenengan segera terpilih oleh zat Tuhanmu untuk menyatakan zat wujud jati yang diri kalian yakini. Bersamaan dengan mengucapkan doa agar mendapatkan syafaat dari bulan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mendengarkan doa ini. Semoga hajat diri kalian semua diijabahi. Mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna
Allah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallah, barakallah, barakallahil azim. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi doa kita ini selama menjalani hidup, agar diberi hidayah dan taufik oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa untuk meraih kemenangan diri hidup mulia di sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Mari diri kita sadar bahwa hidup ini sebenarnya hidup gandeng di muka bumi yang di langitnya. Ya Alhaq. Jadi orang Jawa sudah bilang, diri kalian itu harus wajib mengenalnya. Seorang hidup itu harus wajib mengenalnya, yang menghidupi di situ sesuai dengan yang diri kalian lakukan ini, yang diri kalian alami ini. Zat Allah jelas menghidupi diri kita ini lewat hembusan napas, ya kan? Yang diri hirup lalu ditiup, nah hembusan napas. Nah, diri kalian jika sudah menjalani ilmu hakikat, zikir siri, zikir batin, kan sudah melintasi ini, zikir napas terutama, ya kan? Allahu. Lah, dari inti ini sebenarnya yang kau hirup, yang kau tiup itu dari mana? Sudah saya jabarkan tadi, yang dilintasi semua makhluknya kan ada 3 alam. Ada yang di muka bumi, ada yang di air seperti ikan, ada yang di udara, di awang-awang, namanya orang Jawa ngarani no awang-awang. Awang-awang kan ini awang-awang. Ini ya lintasan hidup udara namanya, ya kan? Terus yang namanya udara itu mana hakikinya? Yang kau hirup, yang kau tiup itu namanya yang air, seperti air yang dilintasi seperti ikan dan lainnya. Hidupnya di air, jelas. Panjenengan hidupnya di mana? Sesungguhnya ya di air lah. Air yang suci yang menghidupi ini. Zat kamu suci. Oh, di situ loh. Zat mau hidup. Berarti zat mau suci, air kehidupan yang masuk ini sangat latifnya, sangat lembutnya. Laisa kamitsli syai'un. Jelas kan sesuai dengan firman ayatnya, latif. Nah, jika diri kalian gak saya antar, mana mungkin diri kalian sampai. Nah, tujuan pejangan Jawa itu di situ. Saya antar. Ini mumpung ada bulan Rajab ini kan Isra Mi'raj. Tujuan saya antar panjangan di Isra Mi'raj kan oleh Zat Tuhanmu. Saya arahkan setelah panjenengan menguasai di Masjidil Haram. Jika panjenengan sudah menguasai ilmu hakikat, ilmu tauhid, lalu menguasai ilmu rasa. Kurang satu jika enggak saya arahkan, saya tunjukkan ke jinul
dulunya. Ini nanti rahasia. Jika panjenengan mengetahui yang rahasia ini loh, ini dinulak untuk diri kalian sendiri, tidak boleh ditunjukkan orang lain, ada wabinya. Kata orang Jawa bilang itu nggak boleh rahasia. Panjenengan mendapatkan siksa penduduk yang sangat besar. Iya, tidak boleh membuka rahasianya Tuhan. Maka dari itu kenapa kok 99? Aku yakin panjenengan jika sudah mendalami ilmu hakikat lalu menjalani ilmu tauhid, sudah merasa fana, bahkan katanya sudah sungguh kalau orang Jawa mengatakan. Memang sudah benar ajaran itu, tapi kurang satu sesuai dengan di Asmaul Husna. Kenapa kok 99? Ya memang yang satu itu rahasia. Jika panjang nggak ditunjukkan, ya nggak bisa. Diri kita ini anak cucu Muhammad, anak cucu Adam, mana mungkin panjenengan celonong sendiri mengenalnya zat wujud jika nggak ada yang mengantarnya, jika nggak bermusik, jika nggak berguru, bersaksi persaksian dari mana? Padahal persaksian itu menunjukkan panjenengan ini mengulangi lagi bersaksi kepada zat Tuhanmu, karena panjenengan pernah berjanji kepada zat Tuhanmu sebelum dilahirkan di muka bumi ini. Semua manusia menerima mandat legislatif. Kebetulan ini musimnya kan legislatif. Nah, saya diajari oleh zat Allah Gustiku, hakikatnya legislatif yang sesungguhnya. Apa? Legis adalah mandat perintah. Yang perintah siapa? Ya nanti itu yang maha lembut. Laisa kamitslihi syai'un. Memerintah waktu itu dijauhi panjenengan menerima janji mandat perintah, karena sanggup yang sanggup khalifatul fil ardi muka bumi ini tiada lagi, hanyalah manusia satu-satunya, insan kamil tersebutnya, makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna, tiada lagi, hanyalah manusia. Yang sanggup khalifah di muka bumi hanya satu-satunya, hanya makhluk manusia. Lainnya nggak sanggup ketika waktu itu dijanji oleh zat Tuhan, dijanji sama zat latif, zat maha suci, zat Allah. Alastu birabbikum. Hei Muhammad, kau akan kau lahirkan di muka bumi, kau perintah khalifah di muka bumi, alam yang ketiganya wahidiyah. Mau apa? Tidak diri kalian, saya perintah khalifah di muka bumi ini, ngatur dunia seisinya ini. Akhirnya Muhammad Rasulullah SAW menjawab, qalu bala syahidna. Jelas kan mandatnya? Panjenengan menjawab qalu bala syahidna, sanggup Gusti? Iya sanggup loh, jelas firman itu. Kenapa panjenengan setelah itu banyak yang ingkar, banyak yang zalim, banyak yang murtad? Itu al-haq. Nah, tujuan bersaksi itu jangan jauh itu untuk mengulangi lagi. Panjenengan sudah sadar diri, dibuka pintu taubat, akhirnya panjenengan dipanggil untuk datang, dipanggil datang. Yang manggil zat Tuhanmu, bukan aku. Setelah panjenengan menjalani proses berapa tahun, mengenalnya hanya sebuah sebutan nama, lalu dipanggil. Setelah panjenengan mengenal kajian saya, lalu menyimaknya kajian saya,
entah bab apa. Akhirnya kena magnetnya zat Allah, lalu panjenengan mempunyai resep datang ke rumah kami, mengenalnya, masuk ke nomor pribadi saya. Itulah dari intinya panjenengan diduga oleh zat Tuhanmu untuk mengenalnya zat wujud. Memang zat Allah yang memilihnya diri kalian. Iya, nggak semua orang dipilih, termasuk yang dipilih. Harus sadar jika sudah sampai ke Jombang hadir mengikuti wejangan jauh yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi itu, harus yakin di situ. Siapa yang mengubah musikkan? Kan sudah saya ajarkan harus melintasi, melaksanakan ilmu fana kan. Sungguh nggak aku. Walaupun dikasih bisa, belajar enggak mengakui bisa. Walaupun dikasih punya, belajar enggak mengakui punya. Semua tumpul blek milik zat Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Karena semua itu amanah. Terutama hidup itu amanah. Hidup adalah amanah. Jangan diakui kau hidup yang kau hidup dan kau. Siapa tanpa digerakkan oleh zat Tuhanmu nggak bisa. Belajar mati. Orang Jawa sudah bilang belajar mati sak nyeroning urip. Jika nggak mati, nggak bisa panjenengan mengenalnya zat wujud Tuhanmu. Jangan disamakan dengan ilmu syariat mengenalnya zat Tuhannya besok menunggu mati. Jangan. Ini kan syariat. Gak ada ilmu tangga terakhir. Hakikat muncul ma'rifat harus tahu, harus ma'rifat. Panjenengan sudah dijanji menerima mandat, sudah saya jabarkan itu legislatif. Legis adalah menerima mandat perintah. Latif adalah yang maha memerintahnya. Ya, zat Allah itu yang maha memerintahnya. Diri kita ini nggak bisa apa-apa tanpa digerakkan, diperintah oleh zat Tuhan itu. Fananya di situ. Harus sung diri kalian, nggak aku, terutama di situ. Orang Jawa bilang hembusan napas yang diri kalian hirup, lalu diri kalian tiup. Itu ada wejangan Jawa yang namanya urap-urup. Kalau di Jawa itu namanya mlebu metune napas. Urap-urup. Karena hidup zat Tuhan ini maksudnya orang Jawa bilang mlebune sak mrica jinumput. Hidup di jagat kecil, hidup di jagat cilik, lalu keluarnya ngebei jagat, memenuhi jagat raya agung. Waktu itu diajari urap-urup ilmu Jawa. Urap-urup keluar masuk napas itu. Urap-urup uripe Rasulillah. Urap-urup uripe Rasulillah. Uripe Rasulullah di dalam ini wakil dari zat Tuhan. Murup muncak kembali ke zat Allah agung. Padang ora ono sing metengi. Padang ka ono sing metengi. Peteng ono sing madang. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Sirning manjing ono seliraku. Tetep jumeneng. Anggit-anggitan kena purba wasisane Allah Ta'ala. Jumeneng. Di sini ya ada jumeneng. Gusti namanya, zat Allah, wakil dari yang diri kalian yakini, yang meliputi itu. Nanti jika diri kalian sudah sampai ke titik akhir mengikuti jantung, ya saya
dua kalimat syahadat, hakikat dan tauhid itu di situ. Saya kumpulkan menjadi satu. Setelah panjenengan melintasi di Masjidil Haram, panjenengan saya arahkan ke Masjidil Aqsa. Sudah saya tunjukkan, sudah saya kenalkan yang sesungguhnya Masjidil Aqsa. Saya kumpulkan adanya dua kalimat syahadat, hakikat dan tauhid itu. Saya jadikan, saya kumpulkan agar mengerti panjenengan hakikinya, sejatinya antara zat dan sifat itu. Kumpul menjadi satu. Di luar diri yang ada, di dalam diri yang ada. Itulah ada terwujudnya hembusan napas panjenengan yang keluar masuk itu adanya nur Allah dan nur Muhammad gandeng hidup di diri kulolan panjenengan di jagat kecil. Nanti kembalinya kan ke jagat agung, jagat raya. Di situ dari intinya wejangan Jawa dan biatan Islam itu. Panjenengan sudah dijanji menerima mandat, sudah saya jabarkan itu legislatif. Legis adalah menerima mandat perintah. Latif adalah yang maha memerintahnya. Ya, zat Allah itu yang maha memerintahnya. Diri kita ini nggak bisa apa-apa tanpa digerakkan, diperintah oleh zat Tuhan itu. Fananya di situ, harus sung diri kalian, nggak aku terutama di situ. Nanti saya arahkan ke tempat yang lembut, yang suwung, karena zat Allah itu hidup jumeneng di arsnya. Latifah robbaniyah, lembute Robbi, lembute Gusti. Iya, jika nggak saya antar nggak bisa. Karena apa? Yaitu tadi lembut. Mana mungkin diri kita ini nyelonong sendiri karena anak cucu beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Sedangkan beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu itu ada yang mengantarnya ketika Isra Mi'raj itu, diangkat derajatnya oleh Zat Tuhan yang Maha Esa, diangkat ke langitnya aras, ke Sidratul Muntaha, sesuai dengan firman-Nya, lahu mulkus samawati wa ma fil ardh. Panjenengan diangkat. Siapa yang mengantar? Malaikat Jibril, ya kan? Agar mengerti sejatinya malaikat Jibril panjenengan. Saya tunjukkan, saya rasakan Jibril yang sesungguhnya. Di situ dalam hakikatnya Jibril yang sesungguhnya yang mengantarmu. Iya kan? Karena apa? Sesuai dengan firman-Nya yang turun ke tempat kami ketika waktu itu di tahun 2018 turun. Memang di situ wajib. Ini mandat perintah yang turun ini bukan ngakal, bukan aku ngarang saya ini. Di Al-Fatah 28 itu untuk mengantarkan diri kalian semua itu ke Dinul Haq sesuai dengan firman-Nya yang turun, yang telah saya terima ini. Waladzi arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq, turun di Jombang di tempat saya ini. Al-Fatah turun di waktu tahun 2018. Loh, jelas kan? Tidak mengada-ada, tidak mengakal, tidak bisa diakal ilmu ini. Saya tidak mengarangnya tanpa diubahkan oleh Zat Tuhan. Gak bisa saya juga ini. Karena apa? Karena mendapatkan
melaksanakan mandat perintah dari sisinya zat Tuhan yang Maha Esa. Karena di situ harus percaya diri kalian. Nah nanti jika panjenengan sudah terbukti dipilih, diantar sampai ke tempat kediaman kami, itulah panjenengan letakkan semua pengakuan dirimu itu, menjalani ilmu sum, ilmu fana. Saya antar mengikuti wejangan Jawa, saya tunjukkan, yang menunjukkan ini ya bukan saya, tidak mengakui diri saya ini sudah fana, ya zat yang menunjukkan zat hidup. Karena saya sudah fana juga, nggak mengakui, bisa nggak mau punya. Semua ini hanya mandat amanah titipan belaka. Yang bersaksi ya bukan zahir panjenengan, roh yang dibiat itu, roh yang diwejang, yang memejangnya, yang menunjukkan zatnya sendiri. Nanti ya zat latih sendiri yang menunjukkan panjenengan dipanggil itu dalam hakikatnya. Maka dari itu monggo ketahuilah, wajib untuk mengenalnya hidup ini, terutama yang kau hidup, yang kau tiup. Nah, asal mulanya dari mana di situ? Yang kau hidup udara ini. Nah, lintasan kan tiga, yang hidup yang udara ini, langit, Allah yang sesungguhnya, air bening, air jernih, tirtawening. Jika di Jawa menyebutnya air kesucian yang kau hirup ini, yang maha latif, yang maha hidup, yang maha lembut, yang kau hirup. Lalu kau tiup kemana? Kembalinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajiun kembalinya kemana? Saya antar, saya tunjukkan agar mengerti. Itu hanya sanepan saja semua. Ada sebutan dunia, lalu dilengkapi ada sebutan akhirat di situ. Di dunia wal akhirah, ada bumi, ada langit. Jadi intinya nanti panjenengan mengerti yang sesungguhnya langit, mengerti yang sesungguhnya akhirat. Apa sih yang sanepan? Akhirat ini loh kembalinya kemana? Akhirnya kehidupan diri panjenengan. Jika nggak saya antar, ya nggak mengerti langitnya Allah yang sesungguhnya. Karena Allah hidup jumeneng di langitnya. Lahu mulkus samawati wa ma fil ardh, laisa kamitslihi syai'un, meliputi menghidupi semua alam semesta, terutama semua makhluknya di muka bumi, di langitnya, di dunia, di akhiratnya. Cukup sekian kajian ini, ya mudah-mudahan bermanfaat buat semua saudaraku di alam dunia, baik pria maupun wanita. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.